Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang forecasting. Nah, kita akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan forecasting. Nah, forecasting itu adalah peramalan. Nah, peramalan di sini adalah peramalan dengan menggunakan pendekatan matematis. Ya, contohnya adalah misalkan penjualan. Nah, penjualan bisa kita ramalkan ke depannya dengan teknik forecasting ini. Nah, tujuan dari forecasting yang pertama adalah sebagai alat bantu ya untuk pengambilan keputusan secara pendekatan matematis. Kemudian yang kedua adalah memberikan masukan lebih awal sebelum keputusan dibuat. Yang ketiga adalah menjadi barometer dalam pengambilan keputusan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk menentukan forecasting ini kita menggunakan model regresi linear sederhana. Nah, untuk menentukan forecasting ini ada 5 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan membuat tabel koefisien regresi terlebih dahulu. Kita akan menentukan nilai X dan nilai Y-nya, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, dan juga variabel X dan Y. Y adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai X bar dan Y bar. Yang ketiga adalah kita menghitung nilai B. Yang keempat adalah kita menghitung nilai A. Dan yang kelima adalah kita menghitung estimasi penjualan atau kita melakukan estimasi penjualan. Kita akan membahas satu persatu 5 tahap ini. Yang pertama adalah kita akan membuat tabel koefisien regresi. Saya katakan tadi adalah di dalam pembuatan tabel koefisien regresi ini kita harus mengetahui mana variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel lain atau disimbolkan dengan huruf X, dan juga variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain ya atau disimbolkan dengan huruf Y. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung nilai X bar dan Y bar. Nah, untuk menentukan nilai X bar, rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Jadi semua data variabel bebas ini kita jumlahkan, kemudian baru kita bagi dengan N. N itu adalah banyaknya data yang kita observasi di sini. Kemudian Y bar adalah sigma Y dibagi dengan N. Y-nya di sini kita jumlahkan atau variabel terikatnya kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data yang kita observasi. Yang ketiga adalah kita menghitung nilai B. Untuk menghitung nilai B, rumusnya adalah sigma XY dikurangi dengan X bar dikali dengan sigma Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan X bar dikali dengan sigma X. Kemudian yang keempat adalah kita menghitung nilai A. Nah, untuk menghitung nilai A, rumusnya adalah Y bar dikurangi dengan B dikali dengan X bar. Kemudian yang kelima, baru kita menentukan atau mengestimasi atau kita meramalkan penjualannya dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, kita akan contohkan. Contohnya misalkan ada penjualan bubuk kopi PT Kopi Kopi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Di tahun 2006 penjualannya adalah 1000 kg, tahun 2007 1250 kg, sampai dengan tahun 2012 1640 kg. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapakah estimasi penjualan untuk PT Kopi Kopi ini tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Nah, untuk menentukannya, yang pertama adalah kita membuat tabel koefisien regresinya terlebih dahulu. Kita akan menentukan variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya adalah kita tahunnya, sedangkan variabel Y-nya adalah penjualannya. Nah, di variabel X-nya ini tahun dasarnya adalah tahun 2006, maka kita berikan angka 0, kemudian tahun 2007 1, 2008 2, 2009 3, 2010 4, 2011 5, dan tahun 2012 6. Nah, ini adalah nilai X-nya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 21. Nah, kemudian penjualannya ya kita jumlahkan, totalnya adalah 9.770 kg. Nah, setelah itu kita kuadratkan nilai X-nya, ya kita kuadratkan, ya kita jumlahkan, hasilnya adalah 91.
Kemudian nilai Y-nya kita kuadratkan, kita jumlahkan, hasilnya adalah 13.919.300 dan X dikali dengan Y kita kalikan, kita jumlahkan, hasilnya adalah 32.010. Nah, setelah kita membuat tabel koefisien regresi ini, ya, yang kedua adalah kita menentukan atau menghitung nilai X bar dan nilai Y bar. Nah, nilai X bar ini adalah sigma X dibagi dengan N. Nah, X-nya tadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 21 dibagi dengan N, ada 7 data di sini, ya. Maka 21 dibagi dengan 7 hasilnya 3. Nah, kemudian Y bar sigma Y dibagi dengan N, kita jumlahkan Y-nya, ya. Y-nya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 9.770 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 1.395,71. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan nilai B-nya. Nah, untuk menentukan nilai B, rumusnya adalah sigma XY dikurangi dengan X bar dikali dengan sigma Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan X bar dikali dengan sigma X. Nah, kita masukkan nilainya, ya, datanya dari tabel tadi, ya. Maka hasilnya adalah nilai B-nya adalah 96,43. Kemudian yang keempat adalah kita menentukan nilai A. Nah, untuk menentukan nilai A, rumusnya adalah Y bar dikurangi dengan B dikali dengan X bar. Y barnya adalah 1395,71 dikurangi dengan 96,43 dikali 3, hasilnya adalah 1106,42. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang kelima adalah kita menghitung estimasi penjualannya. Nah, untuk menghitung estimasi penjualannya, ya, kita ditanyakan dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Di tahun 2013, ya, kita masukkan Y sama dengan A plus BX. Nah, X-nya ini adalah 7, ya, karena kita mulai tahun dasarnya adalah tahun 2006. Ya, maka di sini di tahun 2013, ya, ini ada 7, ya. Oke, karena 2012-nya 6 tadi kan. Nah, tahun 2013 7. Nah, kemudian nilai Y-nya adalah 1781,43. Kemudian tahun 2014, ya, kita masukkan Y sama dengan A plus BX, ya, 1106,42 ditambah dengan 96,43 dikali dengan 8. Tahun 2013 tadi 7, sekarang tahun 2014-nya adalah 8, sehingga nilainya adalah Y sama dengan 1877,86. Kemudian tahun 2015 Y sama dengan A plus BX, ya. Nah, X-nya ini adalah 9. Nah, sehingga di tahun 2015 adalah 1974,29. Maksudnya penjualan di tahun 2015 diestimasi atau diperkirakan adalah 1974,29. Kemudian yang terakhir adalah tahun 2016. Nah, estimasi penjualannya adalah sebesar 2070,72. Nah, ini cara untuk menentukan atau meramal, ya, nilai penjualan di masa yang akan datang dengan metode forecasting, ya, dengan menggunakan regresi sederhana. Oke, nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang depresiasi. Nah, depresiasi itu adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Ya, jadi semua barang, ya, itu akan mengalami penurunan nilai. Ya, contohnya misalkan kita membeli kendaraan. Nah, kita beli dengan harga 10 juta misalkan. Nah, kemudian kita jual, pasti harganya tidak akan 10 juta lagi. Akan mengalami penurunan nilai. Nah, tentunya kita tidak mau, ya, untuk merasakan penurunan nilai yang begitu tajam. Nah, oleh sebab itu, ya, kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk memperlambat depresiasi tersebut. Nah, cara untuk memperlambat depresiasi ada 3 cara. Yang pertama adalah kita melakukan perawatan, ya, barang atau kendaraan yang kita punya itu kita harus melakukan perawatan. Ya. Kemudian yang kedua, membeli barang dengan memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Ya, kita harus membeli barang, ya, yang harga jualnya setidaknya tinggi juga ketika kita jual di pasaran. Kemudian yang ketiga, memilih barang yang memiliki kualitas dan daya tahan yang tinggi. Ya, kualitas dan daya tahan yang tinggi. Nah, ini adalah cara untuk memperlambat depresiasi. Nah, untuk penghitungan metode depresiasi, maka kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dulu.
Terima kasih.